semua, perkenalkan nama saya Puspa Anggraeni. Senang sekali saya bisa diberi kesempatan dalam podcast ini untuk berdiskusi dengan rekan kerja saya dari CPNS, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Jadi kita akan diskusi terkait manajemen ASN nih, teman-teman. Saya nantinya di sini akan menanyakan beberapa hal kepada rekan saya terkait dengan manajemen ASN, karena rekan saya ini kebetulan akan menjadi seorang abdi negara. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya dengan teman saya. Apa kabar Mas Ainul? Alhamdulillah baik Mbak. Mbaknya sehat. Alhamdulillah baik sekali Mas Ainul. Boleh Mas perkenalan diri dulu sebelumnya? Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Ainul Yakin. Saya dari CPNS dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau biasa dikenal Bapeten. Untuk jabatan saya sendiri itu CPNS Arsiparis Terampil. Oke, mungkin langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya Mas. Yang mau saya tanyain, apa sih Mas ASN itu? Apa bedanya sama PNS? ASN itu sendiri kan salah satu sumber daya dalam pemerintahan yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perangkat dan pemersatu bangsa, Mbak. Nah, yang terdiri dari PNS dan BPPK. Itu jika mengacu ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jadi, PNS itu bagian dari ASN. Gitu, Mbak. Oke, pertanyaan yang kedua Mas, apa sih bedanya PNS sama P3K? Soalnya kan kalau misalkan kita baca informasi terkait penerimaan ASN akhir-akhir ini, itu dibedakan tuh antara formasi untuk CPNS dan formasi untuk PPK. Dan bedanya itu dari mananya Mas? Sebenarnya sih hampir sama sih Mbak ya, kewajibannya pun sama. Cuma kan kayak gaji, tunjangan gitu sama. Cuman kan kalau PPPK itu kan berbasis kontrak atau perjanjian kerja. Atau mungkin boleh saya share screen biar lebih detail. Oh, boleh Mas, boleh. Biar lebih jelas ya Mas ya. Oke. Nah, sudah tampak Mbak ya. Sudah Mas. Nah, jadi kalau PNS itu kan meliputi penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, dan lain sebagainya. Nah, yang diwarnain merah itu adalah yang dimiliki PNS namun tidak dimiliki oleh PPPK, yaitu penyusunan, kemudian pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, dan yang terakhir itu pensiun dan tabungan hari tua, Mbak. Itu yang mungkin menjadi pertimbangan teman-teman kalau mau melamar CPNS gitu kan ya, lebih memilih PNS ketimbang memilih formasi P3K. Gitu sih Mbak, kurang lebihnya. Oh, gitu ya Mas ya. Kalau gini kan jadi lebih tahu gitu ya perbedaannya. Nah, Ngomong-ngomong soal penerimaan ASN nih Mas, kan banyak tuh media atau konten kreator yang coba mau jadi PNS. Dan salah satu alasannya karena kalau jadi PNS bebas dari PHK alias gak bisa dipecat. Itu benar gak sih Mas? wah, kalau ini perlu dilurusin gitu Mbak ya. PNS itu masih bisa diberhentikan kok. Ada beberapa kategori pemberhentian, ada yang diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian ada juga yang diberhentikan dengan hormat, seperti pengajuan pengunduran diri atas permintaan sendiri gitu. Kemudian ada juga pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara itu biasanya kalau ada ASN yang bekerja ditarik ke KPK gitu misalnya, atau ke Komisi Yudisial. Nah itu biasanya diberhentikan dulu dari ASN. Nah nanti kalau misal sudah balik lagi dari instansi KPK atau Komisi Yudisial tersebut, teman-teman ini masih bisa lagi menjabat sebagai ASN. Nah, selain itu, ASN juga ada yang mengawasi, ada namanya itu Komisi Aparatur Sipil Negara atau biasa disebut KASN. Nah, itu merupakan sebuah lembaga independen yang bertugas mengawasi dan memutuskan apakah ASN itu melanggar 12 kode etik atau kode perilaku apa tidak. Seperti itu, Mbak. Oh, gitu ya Mas ya. Kalau yang diberhentikan secara tidak hormat itu biasanya karena faktor apa Mas? Kalau itu sih bisa jadi yang bersangkutan melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti menjadi teroris. Kemudian bisa juga karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, misalnya korupsi gitu. Kan gitu itu juga termasuk penyalahgunaan jabatan gitu, Mbak. Kemudian ada juga yang diberhentikan karena menjadi anggota atau pengurus partai politik, Mbak. Soalnya kan kita tahu sendiri sebagai ASN kan harus netral, terbebas dari intervensi pihak manapun. Sama itu, Mbak, kalau dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun.
dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Itu Mbak. Oke, sekarang kita agak bergeser nih Mas pembahasannya. Saya pernah baca-baca di internet nih Mas tentang sistem merit sama reformasi birokrasi. Bahkan Bapak Presiden kita itu sering sekali menyebut reformasi birokrasi dalam pidato atau sewaktu wawancara. Nah, sebenarnya apa sih hal tersebut? Bagaimana gitu Mas prosesnya? Sebenarnya itu merupakan salah satu bentuk usaha dari pemerintah Mbak untuk memperbaiki sistem pemerintahan kita agar lebih baik, lebih relevan untuk saat ini. Selain itu, dengan hadirnya sistem merit ini dan reformasi birokrasi ini diharapkan mampu mengubah paradigma masyarakat tentang ASN. Kan ASN sekarang itu tidak lagi berangkat untuk absen, kemudian ngopi, dan siang sudah pulang. Itu kan yang paradigma yang sudah melekat ke masyarakat. Nah, sekarang sudah tidak seperti itu Mbak. Dengan adanya sistem merit ini, ASN dituntut untuk memenuhi target kinerja, baik tahunan maupun target bulanan. Kalau tahunan biasanya disebut dengan SKP. Dan apabila target tersebut tidak terpenuhi, maka akan memperoleh sanksi. Nah, sanksinya mulai dari yang paling ringan seperti pemotongan gaji atau tunjangan atau pendapatan, sampai dengan penurunan pangkat atau jabatan. Itu sih Mbak yang saya ketahui untuk sistem merit dan juga reformasi birokrasi ini. Wah, cukup menarik ya Mas pembahasan kali ini. Agak berat tapi mudah-mudahan dapat bermanfaat buat semuanya. Baik Mas Ainul, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Dan juga terima kasih banyak untuk semua yang telah menonton dan mendengarkan podcast ini. Semoga podcast ini bisa jadi pembelajaran baru dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan ataupun perbuatan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.